Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nadiatul Fitria dari Kimia 2018. Di video kali ini saya akan memaparkan materi kimia unsur tentang golongan 1B. Langsung saja. Adapun poin-poin yang akan dipaparkan pada video ini yaitu konfigurasi elektron, gambar atom bor, kelimpahan unsur, sifat fisik dan kimia, biloks dan reaksinya, kegunaan unsur, dan yang terakhir ada pembuatan unsur. Oke, masuk ke konfigurasi elektron dan gambar atom bor golongan 1B. Nah, golongan 1B ini merupakan logam transisi yang terdiri dari tembaga dengan lambang Cu, nama latinnya cuprum, lalu perak memiliki lambang Ag, nama latinnya argentum, lalu emas dengan lambang Au, nama latinnya aurum, kemudian rhodium dengan lambang Rg. Dilihat dari cuprum sampai rhodium ini, konfigurasi elektron dengan subkulit yang sama. Awalnya, golongan 1B memiliki konfigurasi elektron pada subkulit terluar adalah Sn2D9. Tetapi, pada konfigurasi elektron tersebut, subkulit D lebih tidak stabil. Oleh karena itu, konfigurasi elektron pada subkulit terluar menjadi Ns1D10. Sehingga, subkulit dari D lebih stabil dengan terisi penuh yaitu D10. Lanjut ke limpahan golongan 1B, keberadaan cuprum di kerak bumi terdapat 0,068%. Cu kadang ditemukan secara alami dalam mineral-mineral seperti cuprit, malakit, azurit, kalkopirit, dan bornit. Nah, pada perak ditemukan secara alami dalam biji argentit dan horn silver. Pada Au, keberadaan di kerak bumi terdapat 0,004 ppm, sering ditemukan dalam batuan mineral bersama perak dan platina. Kemudian pada rhodium, nihil kelimpahannya pada kerak bumi. Rg ini adalah logam radioaktif sintesis dan hanya diproduksi dalam jumlah yang kecil. Jadi di slide berikutnya akan saya paparkan mengenai Cu, Ag, dan Au saja. Lanjut pada sifat fisik. Nah, dilihat pada tabel berikut, nomor atom Cu 29, nomor atom Ag 47, dan nomor atom Au 719. Nah, untuk titik leleh dan titik didihnya itu tinggi. Untuk bentuk unsur-unsur dari Cu, Ag, Au ini adalah padat. Pada warna Cu itu kuning kemerahan, untuk Ag putih mengkilap, dan Au atau emas itu kuning. Lanjut ke sifat kimia. Pada cuprum memiliki sifat yang tidak reaktif, tahan terhadap korosi, dapat bereaksi dengan uap, belerang, dan halogen. Pada Ag atau argentum mempunyai sifat elektronegativitas 1,93, energi ionisasinya 731 kJ per mol, dan jari-jari atomnya 160 ppm. Pada aurum, sifatnya elektronegativitas 2,54, energi ionisasi 860,1 kJ per mol, dan tidak bereaksi dengan zat kimia lain, tapi dapat terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Lanjut pada biloks dan contoh reaksinya. Pada cuprum itu memiliki biloks plus 1 dan plus 2, pada argentum memiliki biloks plus 1, dan pada aurum memiliki biloks plus 1 dan plus 3. Nah, kenapa biloksnya ini melebihi dari 1? Nah, karena unsur transisi Cu, Ag, dan Au ini memiliki elektron pada orbital D. Nah, energi elektron dalam orbital D hampir sama besar. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah berbeda. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau lebih dalam senyawanya. Adapun contoh reaksi dari cuprum ini, Cu direaksikan dengan H3O menghasilkan Cu plus H2 plus H2H2O. Lalu Cu dalam bentuk aqueous direaksikan dengan 2Cl- menghasilkan CuCl2-. Untuk Cu2 plus menghasilkan Cu2 plus Cu. Nah, pada Ag, adapun reaksinya yaitu Ag plus direaksikan dengan Cl- menghasilkan AgCl.
Lalu pada aurum, adapun reaksinya pada Bilox plus 1 itu AU plus direaksikan dengan Cl- menghasilkan AuCl, dan pada Bilox plus 3 itu AU3 plus direaksikan dengan 3Cl menghasilkan AuCl3. Adapun kegunaan dari golongan 1B ini, pada tembaga digunakan untuk peralatan listrik, konstruksi, dan mesin industri. Pada perak digunakan sebagai konduktor pembuatan cermin dan mata uang, dan pada emas digunakan sebagai konduktor, pelapis anti korosi, perhiasan, serta bisa digunakan sebagai mata uang. Lanjut yang terakhir, pembuatan unsur golongan 1B. Pada tembaga ini dihasilkan dari biji kalkopirit. Nah, agar dapat menghasilkan tembaga harus melalui 4 tahap terlebih dahulu, yaitu pengapungan atau flotasi, yang kedua pemanggangan, yang ketiga reduksi, dan yang keempat elektrolisis. Nah, pada pengapungan flotasi ini, biji diserbukan sampai halus kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung. Sedangkan zat-zat pengotor diendapkan di bagian bawah. Dari pengapungan ini dapat diperolehlah biji pekat yang mengandung 20-40% tembaga. Lalu lanjut ke pemanggangan. Biji pekat hasil pengapungan tadi selanjutnya dipanggang dan terjadilah reaksi tersebut. Lalu Cu2S ini yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. Lalu ke proses elektrolisis, logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan tembaga murni dengan elektrolit larutan CuSO4. Nah, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Pada pembuatan logam perak diperoleh dari biji argentit Ag2S dengan cara melarutkan argentit dalam larutan NaCN, kemudian direduksi dengan seng. Adapun reaksinya pada gambar tersebut. Nah, lanjut pada pembuatan emas. Emas ini terdapat bebas di alam yang bercampur dengan logam lain. Emas dipisahkan dari campurannya dengan jalan dilarutkan dalam larutan kalium sianida atau KCN. Adapun reaksinya 4Au plus 8 KCN plus O2 plus 2H2O menghasilkan 4 KAU C2 kali plus 4 KOH, kemudian direduksi dengan logam seng. Reaksinya 2 KAU CN2 kali plus Zn dan menghasilkan kedua Zn CN 4 kali plus 2Au. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang golongan 1B dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, karena di sini pun saya masih belajar. Nah, jika ada saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.